Dek, dek, tolong gue. Suara gue putus-putus karena kepala gue yang keluar masuk air. Hahaha. Mampus lo, sahut Arde bercanda. Gue maklumi sikap Ade saat itu. Soalnya dia pasti mikir kalau gue lagi bercanda. Dek, tolong gue. Gue terus meyakinin dia kalau ini serius dengan cara gue ngulurin tangan gue ke dia. Gue sadar posisi gue udah makin jauh dari Ade. Pandangan gue makin buram. Badan gue makin lemas. Entah berapa lama itu terjadi. Sampai akhirnya gue gak sadarkan diri dan gak inget apa-apa lagi. Sampurasun teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Heri Juan. Kali ini di konten horor. Saya akan bercerita tentang cerita teman saya, teman terdekat saya. Dia yang memiliki kelebihan, bisa disebut juga dia itu indigo. Dia menuliskan cerita di sosial medianya yang berjudul Mata, Telinga, Mimpi yang Spesial. Perkenalkan, nama gue Surya, tapi biasa dipanggil Ayah. Gue adalah tipikal orang yang gak banyak teman dan gak suka dengan keramaian. Gue lebih suka diam berjam-jam sendiri daripada cuma beberapa menit di keramaian. Awalnya gue rasa hidup gue normal-normal saja. Gak ada hal yang mistis yang bakal mengubah hidup gue. Kenormalan gue bertahan sampai gue kelas 4 SD. Waktu itu terjadi banjir di desa gue. Karena memang sudah biasa desa gua kena banjir pada musim penghujan. Pasca banjir, semua siswa diwajibkan membantu membersihkan sekolah dari lumpur, sisa-sisa banjir. Dan kami semua mengambil air buat menyiram lumpur di kelas dari sungai yang letaknya hanya terhalang jalan dan lapangan bola. Lari-larian, dorong-dorongan di sungai adalah hal yang menyenangkan waktu itu. Ya, namanya anak SD. Ya, sini ya, berani nggak? Suara teman gua yang bernama Ade nantangin gua. Beranilah, sahut gua sambil mendekat ke arah Ade. Mungkin buat anak-anak pedesaan, hal ini sudah biasa. Ya, karena kita memang sering main dan berenang di sungai. Dan hampir semua anak-anak desa gue bisa berenang. Gue dan Ade melanjutkan bermain di area itu. Tiba-tiba, kaki gue kaku dan kayak ada yang narik gue dari arah sungai yang lebih dalam. Seketika gue pun kelabakan, kayak orang yang gak bisa berenang. Dek, tolong gue. Suara gue putus-putus karena kepala gue yang keluar masuk air. Hahaha. Mampus lo, sahut Arde bercanda. Gue maklumi sikap Ade saat itu. Soalnya dia pasti mikir kalau gue lagi bercanda. Dek, tolong gue. Gue terus meyakinin dia kalau ini serius dengan cara gue ngulurin tangan gue ke dia. Gue sadar posisi gue udah makin jauh dari Ade. Pandangan gue makin buram. Badan gue makin lemas. Entah berapa lama itu terjadi. Sampai akhirnya gue gak sadarkan diri dan gak inget apa-apa lagi. Setelah gue sadar, gue udah ada di ruangan tengah rumah gue.
sambil dikelilingi sama saudara-saudara, tetangga, dan warga yang lainnya. Ma, suara parau gue membuat semua orang teriak histeris mengucap syukur. Setelah gue sadar, ternyata gue pingsan setengah hari full. Karena heran, semua orang panik. Ada yang membaca surat Yasin, berdoa sebisanya, atau sekedar menangisi gue. Kurang lebih seminggu proses recovery. Rasa trauma itu berangsur membaik. Tapi gue masih belum masuk sekolah lagi. Ikut yuk, ajak kedua orang tua gue. Kemana? Sahut gue yang sedang duduk di kasur kamar. Kita ke rumah orang yang udah nolongin AA, jawab nyokap. Oh iya teman-teman, panggilan gue di rumah memang AA, soalnya gue anak pertama. Oh ya udah yuk, seraya beranjak dari kasur. Singkat cerita, gue sampailah di salah satu rumah yang gak jauh dari rumah gue. Ternyata yang nolongin gue masih satu desa sama gue, cuman beda gang saja. Tok tok tok. Assalamualaikum. Bokap gue mengetuk pintu dan mengucap salam. Waalaikumsalam, jawab suara perempuan dari dalam rumah. Dan tak lama, pintu pun terbuka. Kirain siapa? Ayo masuk pak, bu, sambung ibu yang membukakan pintu tersebut. Iya bu, makasih. Pak Epnya ada? Bokap gua yang membuka pembicaraan. Oh ada pak, sebentar saya panggil, balas ibu itu. Dan gak lama datang sosok laki-laki seumuran bokap gue. Mungkin sekitar 40-50 tahun. Perawakannya tinggi kurus. Oh ini Pak Aep yang nolongin gue. Mungkin gitu pikir gue waktu itu. Dan mereka saling berbincang. Gue cuma bisa memperhatikan mereka. Mungkin intinya keluarga gue mengucapkan terima kasih pada beliau. Yang gue tangkap dari obrolan mereka, ternyata Pak Aep ada di TKP karena sedang mengangkut pasir di pinggiran sungai. Gue agak lupa gimana detailnya obrolan mereka, cuman mungkin seperti ini. Syukur ya Pak, si AA-nya bisa selamat, kata Pak Aep. Di situ memang sering memakan korban, sambung Pak Aep. Untungnya AA-nya ada yang jagain, sambungnya lagi. Iya Pak, tapi berkat bantuan Bapak juga anak saya selamat, sahut bokap gue. Ya Pak Aep adalah orang yang pertama bilang kalau gue punya penjaganya. Tapi percaya atau enggak,